Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang keseimbangan asam basa. Perkenalkan, Nama saya Winda Herawati dan teman saya Sinta Sintiawati. Langsung saja kami akan menjelaskan apa itu keseimbangan asam basa. Yang pertama itu ada asam. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain atau disebut sebagai akseptor proton. Suatu asam baru dapat melepas proton bila ada basa yang dapat menerima proton yang dilepaskan. Salah satu contoh asam adalah asam hidroklorida atau HCl yang berionisasi dalam air membentuk ion-ion hidrogen atau H+ dan ion klorida atau Cl-. Demikian juga asam karbonat atau H2CO3 berionisasi dalam air membentuk ion H+ dan ion bikarbonat atau HCO3. Selanjutnya adalah basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Sebagai contoh, ion bikarbonat atau HCO3 adalah suatu basa karena dia dapat bergabung dengan suatu ion hidrogen untuk membentuk asam karbonat atau H2CO3. Satu protein-protein dalam tubuh yang berfungsi sebagai basa karena beberapa asam amino yang membangun protein dengan muatan akhir negatif siap menerima ion-ion hidrogen. Protein, hemoglobin dalam sel darah merah, dan protein dalam sel-sel tubuh yang lain merupakan basa-basa tubuh yang paling penting. Satu basa kuat adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan H+. Oleh karena itu dengan cepat menghilangnya dari larutan. Contoh yang khas adalah OH yang bereaksi dengan H+ untuk membentuk air H2O. Lalu ada lagi keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam dan basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekuler umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,4. Derajat keasaman pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru dan ginjal. Paru berperan dalam pelepasan atau ekskresi CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Dan selanjutnya yaitu pengaturan keseimbangan asam dan basa. Pengaturan keseimbangan ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion-ion lain dalam tubuh. Sebagai contoh, untuk mencapai homeostatis harus ada keseimbangan antara asupan atau produksi ion hidrogen 4 dan pembuangan ion hidrogen dari tubuh. Dan seperti pada ion-ion lain, ginjal memainkan peranan kunci dalam pengaturan ion hidrogen. Akan tetapi pengaturan konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler yang tepat melibatkan jauh lebih banyak daripada eliminasi sederhana ion-ion hidrogen oleh ginjal. Terdapat juga banyak mekanisme penyangga asam basa yang melibatkan darah, sel-sel, dan paru-paru yang perlu untuk mempertahankan konsentrasi ion hidrogen normal dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler. Dalam hal ini berbagai mekanisme yang turut membantu mengatur konsentrasi ion hidrogen dengan penekanan khusus pada kontrol sekresi ion hidrogen ginjal dan reabsorpsi, produksi, dan ekskresi ion-ion bikarbonat oleh ginjal, yaitu salah satu komponen kunci sistem kontrol asam basa dalam berbagai cairan tubuh. Lalu selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam dan basa dipengaruhi oleh fungsi paru-paru. Manusia bernapas, menghirup oksigen dan membuangnya dalam bentuk karbon dioksida.
CO2 adalah zat yang bersifat asam, sehingga jumlah CO2 yang keluar akan mempengaruhi keseimbangan pH darah, sehingga dapat menimbulkan oksidosis atau alkalosis. Oksidosis dan alkalosis yang disebabkan oleh gangguan pada paru-paru atau pernapasan disebut dengan asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik. Asidosis dan alkalosis juga dapat terjadi ketika produksi asam basa dalam tubuh tidak seimbang, atau bisa juga terjadi akibat ginjal tidak bisa membuang kelebihan asam atau basa dari dalam tubuh. Asidosis dan alkalosis yang terjadi akibat dua kondisi di atas disebut asidosis metabolik dan alkalosis metabolik. Dan yang terakhir yaitu gangguan keseimbangan asam basa, asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Kecepatan dan kedalaman pernapasan mengendalikan jumlah karbon dioksida dalam darah. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, pH darah akan turun dan darah menjadi asam. Tingginya kadar karbon dioksida dalam darah merangsang otak yang mengatur pernapasan sehingga pernapasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Asidosis respiratorik terjadi jika paru-paru tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida secara adekuat. Hal ini dapat terjadi pada penyakit-penyakit berat yang mempengaruhi paru-paru. Asidosis respiratorik dapat juga terjadi bila penyakit-penyakit saraf atau otot dada menyebabkan gangguan terhadap mekanisme pernafasan. Yang terakhir adalah penutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.